Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Kota Pontianak, mahasiswa Sistem Informasi tahun 2020. Web Programming. Presentasi menjelaskan materi dan tutorial tentang web programming. Nama: Wahyu Aldi Setiawan. NIM 12 19 19 23. Kelas 12 2C 30. Konsep dasar web. Internet. Internet merupakan kependekan dari kata interweb yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Sistem komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol. Secara umum, internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Perangkat lunak. Web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya terbentuk dokumen HTML. Server web dikenal di antaranya: yang pertama, APIs Web Server Interplatform CAM, PHP Thread Disconnect APIs Trial. Yang kedua, Internet menginformasikan service atau disebut dengan IIS hanya dapat berjalan di sistem operasi Mr. Windows. Struktur navigasi. Struktur navigasi adalah susunan menua atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu situs web. Ada 4 macam bentuk dasar peta navigasi yang bisa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi web, yaitu 1. Struktur navigasi linear. 2. Struktur navigasi hierarki. 3. Struktur navigasi non-linear. Dan keempat, struktur navigasi campuran. Web Programming 1. Pengenalan HTML. Hypertext Markup Language, yang disingkat dengan HTML, adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangan dilakukan oleh banyak di negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Tag. Tag adalah bagian dari struktur HTML yang dituliskan diapit oleh tanda tag, dan tag dituliskan berpasangan dengan maksud tag pembuka dan tag penutup. Tag terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu formatting, 2. Link, 3. Image, 4. List, 5. Citation, 6. dan lain-lain. Dasar-dasar PHP. Struktur PHP. Tidak seperti halaman HTML biasa, kode PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari klien
atau browser, namun melalui pemrosesan dari sisa server. Makanya PHP disebut scripting server slate. Sehingga bila kita ingin mengakses file dengan extension, PHP harus menyebutkan dahulu folder dalam lokal servernya. Variabel ditandai dengan adanya tanda dolar yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Namun variabel tidak bisa mengandung spasi. Konstanta. Selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, namun nilai statis atau konstanta dan tidak bisa berubah. Pengenalan forum. Komponen forum. Dalam forum HTML terdapat beberapa komponen yang bisa digunakan, antara lain 1. Forum. 2. Text box untuk menginput data string maupun angka. 3. Text area untuk menginput string ataupun angka yang terdiri atas banyak baris. 4. Radio button untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. 5. Combo box untuk menampilkan daftar data. Checkbox untuk memilih satu atau lebih pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. 6. Submit untuk mengirimkan semua variabel data pada komponen-komponen forum. 7. Reset untuk membatalkan semua penginputan yang telah dituliskan. HTTP server. Web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode GET dan POST. GET akan mengirimkan data bersama dengan URL, sedangkan POST akan mengirimkannya secara terpisah. User mengirimkan data input dengan mengisi teks atau pilihan pada atribut forum HTML. Metode GET dan POST inilah yang merupakan bagian dari HTTP server di mana kita bisa mengirimkan dan menerima data antar halaman web. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat forum biodata diri. Pertama kita buka notepad kita dulu. Setelah itu kita tulis dengan HTML, bawahnya diisi dengan head, terus di bawahnya title ini untuk judul kita isi dengan coba biodata. Title
dengan hit tutup dengan hit. Terus kita buka, di bawahnya diisi dengan body, kembali lagi isi dengan nama, lagi di sini diisi dengan NIM, dan terus sini diisi dengan tempat, tanggal lahir, tanggal lahir. Di bawahnya lagi kita isi dengan agama, bawahnya diisi dengan jenis kelamin, dengan alamat, hobi, email, diisi dengan email juga bisa juga kalau boleh. Isi dengan nomor telepon, bawahnya kita tutup dengan tulis body, bawahnya lagi jangan lupa HTML nya. Oke, kita simpan dulu. Itu apa sih mama nyapu ngepel situ ah, Ctrl S video. Kita tulis biodata HTML, kita simpan, save. Oke, kita lihat dulu di sini. Mandi lah udah dua. Biodata HTML. Loading sebentar. Oh iya benar, berhasil. Di sini bisa diisi dengan nama, NIM, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, hobi, email, nomor telepon. Biodata-nya biodata detail. Coba kita isi dengan nama Wahyu Aldi Setiawan, NIM 12 19 NIM 12 19 19 23, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 26 bulan 10 2001, agama Islam, jenis kelamin
pria, alamat tempat tinggal Putri Chandra Nidi, Kang pertama nomor 5B, hobi bola, email PCM gmail.com, nomor telepon 839135818. Kita lihat lagi. Kita simpan lagi, Ctrl S. Oke, bisa. Di sini ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, hobi, email, nomor telepon. Oke, sekian dari presentasi kami. Saya, bila ada kesalahan, mohon dimaaf. Sekian dan terima kasih. Zombie apocalypse.